Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bu Ella di sebutan hari kira-kira. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bu Ella. Hari ini kita akan belajar tentang peradaban Mesopotamia. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih arti Mesopotamia? Nah, Mesopotamia itu berasal dari dua kata, yaitu Mesos dan Potamos. Mesos artinya tengah, Potamos artinya sungai. Jadi peradaban Mesopotamia adalah peradaban yang berada di tengah-tengah sungai. Ada berapa ya sungai di sana? Ternyata kalau kita lihat di peta, ada dua sungai nih yang mengapit peradaban Mesopotamia, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Peradaban Mesopotamia itu juga dikenal sebagai the cradle of civilization. Artinya, peradaban Mesopotamia merupakan peradaban yang paling tua dan melahirkan peradaban besar lahirnya. Tahu dari mana ya kalau peradaban Mesopotamia itu adalah peradaban yang paling tua? Nah, ternyata kalau dari peninggalannya, sebenarnya ada satu peradaban yang usianya relatif lebih tua daripada peradaban Mesopotamia, yaitu peradaban Mesir. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh peradaban Mesir, dan itu adalah tulisan. Jadi tulisan yang dikembangkan di Mesopotamia itu adalah yang paling tua, lebih tua daripada yang ada di Mesir. Nah, itu kira-kira huruf apa ya? Tada! Ini adalah huruf paku. Nah, huruf paku ini yang dikembangkan oleh peradaban Mesopotamia, sehingga mereka disebut the cradle of civilization. Ada satu lagi nih sebutan untuk peradaban Mesopotamia, yaitu the fertile crescent moon. Nah, artinya apa? Artinya adalah wilayah bulan sabit yang subur. Nah, sekarang dengan panduan yang ada di buku modul kalian, silahkan kalian cari kira-kira di mana ya wilayah the fertile crescent moon yang ada di wilayah Mesopotamia. Selamat mengerjakan. Setelah kalian mengerjakan, tentu kalian bisa melihat di mana sih wilayah the fertile crescent moon atau wilayah bulan sabit yang subur. Dan kenapa wilayah itu subur? Itu karena adanya lumpur yang ada di sekitar sungai. Jadi kalian bisa lihat kalau ada sungai, biasanya tanah di sekitar sungai itu akan menjadi tanah yang subur. Nah, karena itu subur, disitulah peradaban Mesopotamia nanti muncul dan berkembang. Mereka memanfaatkan aliran sungai dan tanah yang ada di sekitarnya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Berarti mereka tidak punya masalah dong, kan mereka tinggal di sekitar dua sungai yang sangat besar. Tentu ada masalah. Masalahnya adalah ketika musim banjir datang. Nah, ketika musim banjir datang, itu akan membuat desa menjadi hancur. Tapi ada dampak positifnya. Kenapa? Karena setelah banjir itu selesai, banjir itu akan meninggalkan sisa-sisa lumpur dan itu bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Nah, masalahnya adalah bagaimana bila banjir itu tidak terjadi secara pasti. Misalnya tahun ini terjadi banjir, tahun depan ternyata musim kering yang berkepanjangan. Nah, hal ini itu membuat para petani menjadi khawatir dan itu menjadi tantangan untuk mereka. Dan dengan adanya tantangan, tentu mereka harus berpikir bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Dan mereka mengatasinya dengan membangun yang namanya saluran irigasi. Jadi mereka bekerja sama, saling bergotong royong untuk membuat bendungan dan juga kanal untuk mengatur luapan air. Sehingga ketika musim banjir datang, sebagian airnya bisa mereka tampung ke dalam bendungan. Dan ketika musim kemarau, air itu bisa dialirkan ke kanal-kanal sehingga bisa masuk ke areal pemukiman warga dan juga ke lahan pertanian. Oleh karena itu, nanti muncullah banyak kota-kota di wilayah peradaban Mesopotamia. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bu Ella di sebutan hari kira-kira.